Kembali bersama dengan saya pada pengujian kali ini kita akan melakukan pengujian asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, yang kedua adalah uji heterokedastisitas, dan ketiga adalah uji multikolonialitas. Dan terakhir sebenarnya adalah uji autokorelasi. Kenapa saya tidak melakukan uji autokorelasi? Karena data yang saya olah saat ini adalah merupakan data kuantitatif, bukan data laporan keuangan setiap periode. Jadi di sini kita bisa membedakan kenapa uji autokorelasi kita tidak melakukan pengujian pada data yang ada saat ini. Di sini sudah tersedia 3 variabel bebas dan 1 variabel terikat, yang dimana merupakan data yang sudah kita input dari Microsoft Excel, dan ini juga adalah merupakan masing-masing skor total setiap variabel. Jadi, jika misalkan kita memiliki indikator setiap variabel ada 10 pertanyaan, maka inilah yang disebut dengan skor total masing-masing variabel, baik variabel X maupun variabel Y. Karena kita ingin mencari uji normalitas dan seterusnya, kita masuk pada klik analyze, baru kita klik regresi, dan kemudian kita klik linear. Di sini tersedia kolom independen dan kolom independen. Untuk kolom independen kita akan isi dari variabel bebas ketiga sekaligus, dan sedangkan untuk variabel Y kita akan masukkan pada kolom dependen. Selanjutnya kita akan klik statistik. Nah, di sini kita akan centang collinearity ya untuk menghasilkan pengujian multikolonialitas. Setelah itu baru kita continue. Setelah itu kita klik plot. Kemudian di sini juga ada 2 kolom, ada kolom Y dan ada kolom X. Di sini ada petunjuk kita akan masukkan spreadsheet sesuai dengan metode atau kriteria pengambilan penelitian, kita masukkan pada kolom Y. Sedangkan X ini kita akan masukkan dengan jepret, kemudian kita klik tanda panah ini. Kemudian kita akan centang yang ada di bawah ini, yaitu histogram dan juga normal probability plot. Setelah itu kita okekan. Di sini sudah muncul hasil output setelah kita melakukan pengolahan data. Di sini sebenarnya bisa langsung kita dapatkan hasil regresi linear berganda dan juga hasil uji simultan dan juga uji parsial. Di sini sering disebut dengan model summary, yang sering kita sebutkan adalah koefisien determinasi. Yang sering kita ambil adalah merupakan nilai R-square. Ini saya sudah bahas pada video sebelumnya. Jadi dan ANOVA ini adalah merupakan pengujian hipotesis secara simultan ya terhadap uji kinerja karyawan misalkan. Kemudian pada seterusnya adalah pengujian secara parsial atau uji T. Di sini juga ada nilai T hitung dan juga nilai signifikansi. Kemudian teman-teman, karena ingin kita mencari nilai daripada uji normalitas, kita harus lebih dahulu untuk mengetahui daripada kriteria dalam memenuhi asumsi klasik ini. Di sini ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah untuk uji normalitas adalah uji normalitas yang memenuhi asumsi klasik, histogram menyebar dari kiri ke kanan, dan sehingga kita bisa menyimpulkan asumsi normalitas itu terpenuhi. Kemudian di sini kita perhatikan di sisi kanan ini bahwasanya ini akan menyebar ya atau berada dari sisi kiri ke kanan. Untuk kriteria pertama adalah memenuhi asumsi uji normalitas. Kemudian
grafik normalitas P probabilitas plot bahwa titik-titik menyebar di sekitar diagonal atau mengikuti arah garis diagonal. Ini kita bisa simpulkan nantinya bahwa asumsi ini memenuhi uji normalitas. Nah, di sini kita ada bentuk daripada hasil histogramnya atau norma probability plot of regression. Nah, sesuai tadi kriterianya adalah harus memenuhi kriteria ini adalah titik-titik harus berada atau mengikuti daripada garis diagonal. Sehingga asumsi atau kriteria yang kedua ini adalah terpenuhi. Selanjutnya adalah kita juga bisa melakukan uji statistik yang sering disebut dengan non-parametric Kolmogorov syndrome. Nah, di sini nanti saya akan melakukan pengujian pada video seterusnya karena ini menggunakan juga data statistik untuk cara melakukan analisisnya. Kemudian, saya rasa kedua ini sudah cukup untuk melakukan uji normalitas. Tapi untuk lebih meyakinkan, kita juga bisa melakukan pengujian secara statistik. Kemudian teman-teman, untuk melakukan uji heterokedastisitas adalah kriterianya yaitu data yang baik adalah bebas dari gejala heterokedastisitas. Lalu bagaimana cara mengetahuinya? Dapat kita lihat pada sebuah grafik. Jika pada grafik terlihat tidak membentuk sebuah pola dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah, maka hal ini tidak terjadi heterokedastisitas. Kalau kita lihat bahwa hasil output ini yang sering disebut dengan scatter plot, bahwa tidak membentuk sebuah pola. Artinya menyebar dari atas dan juga ke bawah. Untuk asumsi uji heterokedastisitas adalah memenuhi atau tidak terjadi gejala heterokedastisitas. Kemudian untuk uji multikoliniaritas adalah di sini ada beberapa kriterianya. Yang pertama, jika nilai toleransi lebih besar dari 0,10, maka artinya tidak terjadi multikoliniaritas dalam model regresi. Kedua, jika nilai toleransi lebih kecil dari 0,10, maka terjadi multikoliniaritas dalam model regresi. Penjelasannya adalah harus lebih besar dari 0,10 supaya tidak terjadi multikoliniaritas dalam model regresi. Ini adalah kriteria pengambilan keputusan berdasarkan nilai toleransi. Kalau kita lihat di sini, ya, nilai collinearity statistik ini adalah merupakan nilai toleransi. Artinya, untuk memenuhi asumsi ini harus lebih dari 0,10. Kalau kita perhatikan dari ketiga variabel ini, baik itu X1, X2, dan juga X3, bahwasanya data yang ada di sini adalah merupakan nilai yang lebih besar daripada kriteria daripada nilai toleransi tadi. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa ini memenuhi daripada asumsi nilai daripada toleransi ini. Atau kita bisa sebutkan bahwa tidak terjadi multikoliniaritas dalam model regresi. Kemudian kriteria yang kedua adalah keputusan berdasarkan nilai VIF atau variance influential factor. Jika nilai VIF lebih besar dari 10, maka artinya tidak terjadi multikoliniaritas dalam model regresi. Kemudian jika lebih besar, ya, kalau ini tadi di atas adalah jika nilai VIF lebih kecil dari 10, maka tidak terjadi multikoliniaritas. Keduanya adalah jika nilai lebih besar dari 10, maka terjadi multikoliniaritas dalam model regresi. Artinya, teman-teman, bahwasanya untuk memenuhi daripada asumsi untuk uji multikoliniaritas adalah harus lebih kecil dari 10 sehingga nantinya tidak terjadi multikoliniaritas dalam model regresi.
Jadi setelah kita melihat kriteria daripada VIF ini bahwa jika nilai VIF-nya lebih kecil dari 10, maka artinya tidak terjadi multikolinialitas. Jadi model yang bagus atau yang memenuhi model regresi ini adalah harus lebih kecil dari 10. Kalau kita perhatikan dari ketiga nilai variabel bebas ya untuk mendapatkan nilai Culinarity statistik antara toleransi dan juga VIF adalah memang sama-sama memberikan nilai sesuai dengan kriteria. Artinya, pada asumsi untuk melakukan pengujian ini adalah terpenuhi. Sehingga kita bisa menggunakan data ini dalam penelitian dan juga pengolahan data seterusnya. Jadi, mungkin video ini bisa membantu teman-teman dalam menyelesaikan olahan data untuk melakukan penulisan penelitian ataupun juga skripsi dan juga tesis. Dan jika seandainya ada yang kurang dipahami, boleh kita diskusi dengan Anda memberikan komentar di kolom komentar video ini. Semoga juga memberikan manfaat buat teman-teman. Nantikan video seterusnya tentang daripada pengujian-pengujian atau olahan data lainnya. Terima kasih.